tadi kalian sudah tahu perbedaan antara pelanggaran HAM ringan, sedang, dan juga berat. Kemudian juga ada bentuk pelanggaran HAM berat lainnya. Ada dua jenisnya ya. Yang pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, kejahatan genosida. Kalian pun sudah tahu tadi bentuknya, kemudian penjelasan dari materi tersebut. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengatasi dan memberikan upaya solusi terbaik untuk menanggulangi kasus pelanggaran HAM, baik itu HAM ringan ataupun HAM berat. Sebetulnya kategori pelanggaran HAM ringan banyak sekali bentuk penyelesaiannya, mulai dari tindakan persuasif seperti musyawarah, diskusi, dan lain-lain, atau bisa juga melalui hukum, sistem hukum yang digunakan dalam rangka upaya penanggulangan pelanggaran HAM. Selanjutnya, upaya penegakan HAM di Indonesia itu seperti apa sih? Upaya penegakan HAM di Indonesia sudah dilakukan sejak lama, bahkan sejak bangsa kita ini memperjuangkan kemerdekaannya dari bangsa asing. Dimulai dari peristiwa yang pertama, yaitu Kebangkitan Nasional tahun 1908. Ya, Kebangkitan Nasional ini masih ingat dengan ditandai dengan berdirinya organisasi pemuda pertama bernama Budi Utomo, ya, yang menandakan di situ bahwa semangat generasi muda pada saat itu, kaum mudanya, untuk mendirikan organisasi yang tujuannya adalah mempersiapkan bagaimana Indonesia suatu hari bisa merdeka di tangan para pemuda, hingga berlanjut kepada peristiwa Sumpah Pemuda 20 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mengikrarkan bahwa kita semua adalah satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yang menunjukkan bahwa kita ingin terbebas dari belenggu penjajah pada saat itu. Sampai pada akhirnya perjuangan tersebut ada di titik di mana kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pembuktian bahwa kita adalah negara yang bebas, yang merdeka, yang ingin secara mandiri berdiri di luar dari bentuk penjajahan, kolonialisme, dan imperialisme bangsa asing pada saat itu ya. Kemudian sampai pada akhirnya berjalannya proses, kita pun merumuskan tentang HAM dalam konstitusi negara kita, yaitu pada konstitusi RIS tahun 50 pada saat itu ya, karena ketika Indonesia merdeka ternyata Belanda belum sepenuhnya mengakui kemerdekaan kita, sehingga ada bentuk penolakan dari Belanda dan kita pun ada bentuk merasa bahwa kita sudah merdeka. Nah, di tahun 50 ini juga ada namanya konferensi meja bundar ya, sehingga disepakati tuh di situ poin-poin bahwa kita adalah bangsa yang sudah merdeka. Dan sampai akhirnya tekad untuk melaksanakan penegakan HAM tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dari mulai pasal 28 sampai dengan pasal 33 ya, kurang lebih ada beberapa pasal yang pada dasarnya membahas mengenai bagaimana Indonesia mengakui HAM. Di dalam pembukaannya pun dari alinea 1 sampai alinea 4 juga menegaskan bahwa kita adalah negara yang ingin merdeka, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang ingin terbebas dari belenggu penjajahan, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ini adalah bentuk penegasan dan tekad melaksanakan hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945. Nah, itu adalah bagaimana perjalanan bentuk penegakan HAM di Indonesia dari awal persiapan masa kemerdekaan sampai pada akhirnya titik kemerdekaan, dan sampai saat ini kita masih sama-sama berjuang menegakkan upaya penegakan HAM di Indonesia. Nah, gimana tadi? Kita sudah mempelajari banyak hal ya tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selanjutnya Bunda ingin menguji pemahaman kalian dengan proses berikut ya.